Welcome to our channel. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Jumat tanggal 1 April 2022. Dan pada kesempatan ini kita diajak untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, 25 dan sampai 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa padanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita atau perjalanan hidup kita, ada banyak pengalaman yang kita jumpai. Entah itu pengalaman baik, entah itu pengalaman buruk. Namun kita menyadari bahwa ada banyak bentuk pengalaman atau ada banyak model pengalaman yang kita jumpai dalam hidup, terutama dalam pengalaman hidup baik. Kita dicari-cari orang, atau bahkan kita menjadi orang yang terkenal di lingkungan kita, atau bahkan di mana kita berdiam. Justru juga sebaliknya, dalam pengalaman yang buruk yang kita jumpai, Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa dalam pengalaman hidup itu tidak selalu baik, tetapi juga ada pengalaman yang buruk. Nah, dari pengalaman yang buruk ini, bisa jadi kita sering dikejar-kejar orang. Bisa jadi kita sering mengalami berbagai rintangan dalam hidup yang bukan kita inginkan atau di luar dari kemauan kita. Tetapi yang menjadi sangat penting adalah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita sadar bahwa ternyata semuanya itu terjadi semata-mata bukan karena kita sendiri, tetapi juga ada pihak lain yang ikut ambil bagian dalam hidup kita. Pengalaman yang baik tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam hidup kita, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mampu selalu siap diri dalam segala hal apapun. Dan demikian juga dalam pengalaman hal yang buruk. Bukan berarti itu adalah pengalaman yang buruk, lalu kita berpasrah diri dan tidak mau berbuat lagi, bekerja keras. Ini menjadi sesuatu tanda bahwa kita putus harapan dalam hidup. Maka yang paling penting adalah mau berjuang di balik pengalaman buruk dalam hidup kita sampai kapanpun, Bapak Ibu. Seperti yang kita jumpai juga dalam bacaan Injil hari ini. Yesus tidak berdiam diri. Yesus tidak tinggal di Yudea, tetapi dia juga berkeliling kemana-mana karena dia tahu bahwa hidupnya terancam, dicari orang dan ingin dibunuh dan sebagainya. Kita tahu bagaimana yang akan terjadi. Tetapi ternyata itu belum waktunya. Nah, Bapak Ibu, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bukan sekarang, tetapi nanti.
Maka yang terpenting adalah mari kita belajar menjadi pribadi yang selalu siap diri kapanpun, dimanapun. Karena kita tahu dalam situasi apapun, hidup kita selalu berubah-ubah. Belum tentu semuanya akan berjalan dengan baik. Bisa jadi yang terjadi adalah hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Maka pesan yang mau disampaikan adalah mari memperbanyaki diri, mempersiapkan diri, lebih-lebih mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita tahu segalanya dari Tuhan. Maka apapun yang terjadi, berserahlah diri kepada Tuhan. Dan dalam doa kita bukan hanya memohon, tetapi juga bersyukur. Itu yang menjadi sangat penting, agar apapun yang menjadi harapan dalam hidup kita dapat tercapai sesuai dengan apapun yang kita inginkan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah pemberi hidup dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu.